dengan kain yang bagus, di awalnya jangan sampai kelihatan. Bersihkan, tekan rambutnya, ditekan. Wah, maka ikan jenazah itu harus apa ya, tata untuk menjadi. Dan dia pun harus menjadi nah, kak cician ya, kak cician. Lalu mau pak cician, ya asalnya pusing. Saya mandikan aja. Karena mungkin pada sepokoknya manas-manasan kopi. Bela tapi saya mandikan aja pakai kain ini tadi itu baju jas hujan itu. Udah saya biasa-biasa aja. Nah setelah menguburkan, saya tanya sama anaknya perempuan itu, gimana kondisi ayam? Ustaz sudah 9 hari di rumah sakit. Gimana? Di rumah sakit sudah sebentar. Ini Ustaz, COVID berarti ya Ustaz. Aduh, bahasa itu karena dia kok ngerti kok saya pakai APD. Karena dia ngomong nggak COVID. Pak RT tanya, apa ini? Jantung Ustaz. Ya apa? Udahlah. Saya sudah mulai waduh, oh jangan. Nah saya itu ngerti, lebih cepat viralnya. Umi gitu. Ustaz tadi kok mau ya kok? Ya apa ya kok? Terus aku dibilang, waduh. Bersihkan ya. Mana selang bersihkan juga, bersihkan. Selama tertutup ini tertutup ini, kemudian bersihkan. Kemudian balik lagi sini, tutup lagi. Kemudian gosok lagi di sini. Kali-kalinya dibersihkan. Nah setelah semuanya dibersihkan, kemudian baru disiram yang halus ya bilangnya, dan disemprot pakai air kurang. Jangan pula kepada orang mandikan itu orang yang pernah benci sama dia. Ini dia mana mas kau dari mana kau tak izin. Boleh. Campur terus ya, water kita bilang makan itu kayak jalur saja terus sama gizi harus kemudian bersihkan. Ini dibersihkan semuanya dibersihkan. Kaki-kakinya, jari jemarinya dibersihkan. Nah setelah selesai kita dahulu dong ada dapur harusnya. Kemudian atau ini sabunnya, kemudian di kainnya yang kedua itu dimasukkan lagi. Ada di sini, tidak kain yang baru tadi. Nanti kemudian mengangkatnya, kalau sama nggak bisa itu kan angkatnya harus ditutup semua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ditutup semua, baru kemudian diangkat. Kalau yang sekarang itu ada pelanggaran itu yang gampang, nanti ini semuanya sudah selesai, dimasukkanlah airnya kan turun ke bawah, dan ini alat pelanggaran kemudian ayo nanti yang pelanggaran itu diangkat, tapi semua sudah tertutup, kemudian diangkat. Nanti baru masukkan di kamar, misalnya mandikannya. Bilangan dasar 3 atau 5 atau lebih. Ya kalau lama di rumah sakit nggak mandi, dia mandikan aja sih biasa, dimandikan yang bersih. Makanya saya tuh lebih senang kalau dimandikan itu memandikan jenazah itu bukan di rumah sakit. Karena dimandikan warga itu, nggak semua warga itu harus setiap saat dia nggak kerja. Nah, cuma malah orang biasa itu kerjanya langsung kepada Allah ya. Dia pahalanya langsung kepada Allah. Nanti enak. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh menceritakan apa yang ada di dalam situ, tidak boleh. Dan diminta keterangan oleh itu kan warganya itu kan dan dia dengar. Setiap ikut memandikan dalamnya itu susah ikut. Mana kita? Kalau ikut memandikan, dia ikutin tetangga, saudara, orang itu baik, malamnya itu mulai ada susah. Ya, itu karena was-was aja. Karena kita belum biasa. Nanti kalau berdek gitu awal-awal, saya sudah sering memandikan jenazah. Kalau lagi agak lama nggak harus mati
mati, cucu mati itu ya terbit juga kan pertama itu. Lama-lama ya. Harus ada yang sering mati supaya kita dapat. Biasa saja, nggak ada yang. Karena dengan itu sering aja, sering memandikan. Kalau sudah sering itu biasa-biasa saja. Ya. Ya kalau ada muslim ya tanggungannya jadi akhirat, gitu. Makanya jangan menghindar. Kalau kita itu begini, pendapatan yang kita miliki dalam satu bulan itu kalau kita mau buka, terutama buka, itu harus dipikirkan apakah pendapatan kita dalam satu bulan itu mencukupi, ya pendapatan kita. Kalau tidak cukup ya jangan coba-coba. Kan begini ya dalam rumah tangga itu, uang yang paling besar itu kan nanti dimakan, sama kebutuhan anak-anak maupun SPP. Kalau ini sudah ada, yang lain bisa. Yang pertama memang makan, karena nanti kan bisa fluktuatif ya. Mau makan itu apa saja. Saya sudah menghitung, saya pendapatan yang ya. Nah karena kita kalau kepada orang lain, jadi kira-kira ada sesuatu yang bisa kita siapkan terbayar. Karena utang itu nanti tadi malah apa? Ya. Sekarang agak pinjol tuh. Katakanlah saya pinjam KTP-nya si A. Terus kemudian dikasih lah, yang pinjam saya. Dan sampai akhir itu dia sampai ditagih sampai 100 juta ini yang kena nanti di akhirat itu siapa? Padahal saya bukan sampean, ya orang yang hutang. Tapi pakai KTP itu. Ya. Secara interaksi sampean kan. Ya. Tetapi secara jujur itu bukan sampai dengan hutang. Ya Allah kan tahu bahwa yang hutang bukan sampean. Sampai ini sampai nggak ada. Sampai nggak ada. Iya. Ada, justru ada yang terbalik. Jadi kita yang ini ya, jadi yang kita ikhlaskan misal oh ya sudah dan kita tahu dia nggak punya uang untuk membayar gitu. Terus diikhlaskan, kita ikhlaskan apa itu meringankan maksudnya ke kitanya bagaimana, ke si yang punya utang itu bagaimana. kalau dia sudah ikhlaskan sudah urusannya bukan kepada Allah. Sampai mendapatkan amal yang luar biasa membebaskan hutang. Itu sama yang dilakukan sama seorang ustaz ya di Lamongan. Bapak saya itu menjatuhkan sama dia. Saya ke rumahnya. Betul, saya. Ya. Nanti kawan-kawan ya, kawan-kawan. Jadi Jamu. Alhamdulillah jamu anti. Rapet aja. Rapet biar cantik pakai benda. Jamu kakak, jamu anti longsor. Monggo diborong jamu anti longsor. Biar cantik. Biar cantik. Harganya setip pakai lipen situ. Kalau ini biar sehat, nggak masuk angin kata Bapak Imi. Aku tuh gak apa jenis gak bisa alasannya memang datang. Abang datang bisa. sama-sama. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
sebagaimana Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. Shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bima'in wa saltin wa nakkihi minal khotoya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi fitnatal qabri wa adabah. Itu yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pendek. Yang sudah meninggal, kita melakukan perawatan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Setelah diumumkan, kemudian dokter biasanya dipanggilkan dokter Bu ya, atau kalau yang dekat puskesmas, hukumnya fardu kifayah untuk melakukan perawatan jenazah. Jadi apabila ada sebagian yang sudah merawat, maka sebagian yang lain itu terbebas. Tapi kalau misalkan ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian gak ada yang ngereken, maka satu desa terkena dosa semuanya. Tapi kalau ini sebagian sudah ada yang merawat. Nah, jadi yang pertama setelah dinyatakan meninggal, kemudian diumumkan tugas kita apa atau perempuan. Kalau laki-laki maka yang memandikannya adalah jenazah laki-laki. Jenazahnya laki-laki, orang laki-laki yang memandikan. Atau kalau dia misalkan seorang suami, istri boleh memandikan, tapi anak tidak. Jadi orang laki-laki yang bisa menjaga aib yang meninggal dunia ini. Jadi nggak sembarang orang, perempuan atau bisa suaminya. Anak laki-laki dilarang untuk memandikan ibu. Demikian halnya anak perempuan dilarang memandikan bapak. Memandikan kita mengkafani. Jadi mengkafani. Kalau laki-laki itu 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Sudah diajarkan, nanti tinggal prakteknya. Yang ketiga adalah
menyolati apabila yang meninggal dunia ini ketika dia di dalam hidupnya sholat. Tapi kalau dia tidak sholat atau dia matinya itu bunuh diri, naudzubillah dari dia, ini tidak pakai disolati. Jadi kalau dia meninggalnya biasa-biasa, orang yang mati syahid pun, mati syahid di medan perang itu perlakuannya tidak, ini yang kita ajarkan kepada ibu-ibu ini mulai dari dulu Bu Aida sudah memberikan itu ya, mulai dari memandikan, yang mensolati